Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali Sasak. Bahasa ini terutama dipertuturkan di Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Di Bali sendiri, bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya, misalnya ada yang disebut Bali halus, Bali madya, dan Bali kasar. Hal ini terjadi karena pengaruh bahasa Jawa nyebar ke Bali sejak zaman Majapahit, bahkan sampai zaman Mataram Islam. Meskipun kerajaan Mataram Islam tidak pernah menaklukkan Bali, yang halus dipergunakan untuk bertutur formal misalnya dalam pertemuan di tingkatan desa adat, meminang wanita, atau antara orang berkasta rendah dengan berkasta yang lebih tinggi. Yang madya dipergunakan di tingkat masyarakat menengah, misalnya pejabat dengan bawahannya. Sedangkan yang kasar dipergunakan bertutur oleh orang kelas rendah, misalnya kaum saudara atau antaranya. Bangsawan dengan abdi dalamnya di Lombok, bahasa Bali terutama dipertuturkan di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, bahasa Bali terutama dipertuturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali banyak terpengaruh bahasa Jawa, terutama bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Kemiripan dengan bahasa Jawa terutama terlihat dari tingkat-tingkatan bahasa yang terdapat dalam bahasa Bali yang mirip dengan bahasa Jawa. Maka, tak mengherankanlah jika bahasa Bali halus yang disebut bahasa Bali halus minder mirip dengan bahasa Jawa Krama. Banyak kata-kata Bali yang halus diambil dari bahasa Jawa. Misalnya bahasa Jawa sudah, bahasa Balinya sampun. Nah, bahasa Malaya sampun. Meninggal jadi seda. Upacara ngaben merupakan upacara yang dilakukan untuk mengembalikan roh leluhur ke asalnya atau pengambil. Ulang lagi kah? Nanti cut lanjut ke sini ya. Upacara ngaben merupakan acara yang dilakukan. Belum dimulai. Raka nanti ulang lagi. Upacara ngaben merupakan upacara yang dilakukan untuk mengembalikan roh leluhur ke asalnya atau pengembalian unsur panca mahabhuta kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dalam ajaran agama Hindu, jasad manusia terdiri dari badan halus, roh atau atma, dan badan kasar atau fisik. Ngaben telah ada sejak 1300 tahun yang lalu. Tujuan upacara ngaben untuk membebaskan roh dari tubuh yang meninggal dunia. Ketika api membakar tubuh, ia melahap unsur-unsur yang membentuk tubuh fisik atau dikenal sebagai panca mahabhuta. Tujuannya yakni untuk melepaskan roh dari belenggu dunia yang membiarkannya pergi ke bentuk kehidupan lain. Di sini ada 5 bentuk jenis upacara ngaben. Yang pertama ada ngaben sewa wedana. Upacara ngaben sewa wedana merupakan upacara ngaben yang pelaksanaannya menggunakan jenazah yang masih utuh. Yang kedua ada ngaben wasti wedana. Upacara ngaben wasti wedana ini merupakan salah satu bentuk upacara ngaben di mana jenazah yang digunakan yaitu jenazah yang dulu sudah pernah dikubur. Swasta. Berbeda dengan upacara adat sebelumnya, upacara ini tidak menggunakan jenazah tapi menggunakan kayu cendana yang dilukis. Upacara ini dilakukan untuk orang yang rantau jauh seperti ke luar negeri yang mayatnya tidak ditemukan. Ngelungah, upacara khusus bayi yang belum tanggal gigi. Upacara ini pun harus segera dilakukan, tidak boleh menginap massal. Sama saja seperti upacara ngaben biasa, yang membedakan upacara ini dilakukan secara bersamaan karena biaya yang digunakan lebih murah dan lebih efisien ekonomis. Terima kasih. Sistem peralatan hidup dan teknologi yang ditunjukkan oleh masyarakat di Bali adalah metode terasering. Terasering merupakan metode konservasi dengan cara membuat teras-teras yang bertujuan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar kemungkinan penyerapan air menggunakan tanah. Hasilnya, sawah yang ada di Bali terlihat lebih rapih dan sistematis. Sistem peralatan hidup di Bali juga tercermin melalui penemuan peninggalan gerabah Arikamedu dari India. Jadi bisa kita bilang bahwa sistem peralatan hidup dan teknologi yang ada di Bali sudah cukup modern. Untuk sistem mata pencarian, mayoritas masyarakat di Bali bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
Hasil-hasil berkebun masyarakat di Bali contohnya seperti kelapa, kopi, cengkeh, jambu mete, dan tembakau. Selain bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat di Bali juga ada yang menjadi nelayan dan bekerja di sektor perdagangan. Religi. Sebagian besar suku Bali beragama Hindu. Sebanyak 3,2 juta umat Hindu Indonesia tinggal di Bali. Dan sebagian besar menganut kepercayaan Hindu aliran Siwa Buddha, sehingga berbeda dengan Hindu India. Secara demografis, Bali memiliki penduduk sekitar 4 juta jiwa dengan 83% menganut agama Hindu. Agama lainnya adalah Buddha, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Konghucu, dan aliran kepercayaan lain. Lalu ada kesenian. Yang pertama adalah tari kecak. Tujuan awal dari dilakukannya tari kecak adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan dan roh-roh leluhur dalam menyampaikan harapan-harapan. 2. Ada wayang kulit Bali. Wayang kulit Bali dimainkan oleh dalang profesional yang bercerita sambil menyenandungkan tembang khas Bali. 3. Ada Arja. Arja adalah kesenian tradisional Bali yang mirip dengan opera atau bisa juga disebut sebagai drama tari. 4. Ada Bondres. Berbeda dengan Arja yang bercerita tentang cerita Panji yang dekat sejarah, Bondres justru menceritakan sketsa komedi tradisional yang menggelitik penontonnya. 5. Ada tari legong. Kesenian tradisional khas Bali ini bercerita tentang kisah cinta Raja Lasem, gerakan lurus namun tetap dinamis dengan power yang mantap, dan gerakan bola mata menjadi ciri khasnya. Jadi bahasa Bali itu adalah gabungan dari Jawa kuno sama modern, tapi tetap beda sama bahasa Jawa.